yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Calon Presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Mantan Panglima TNI Purniawan Andika Perkasa hadir dalam acara perayaan Puncak Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat dihampiri oleh wartawan di sekitaran stadion, Andika menyatakan siap jika dia dipilih menjadi ketua tim sukses Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden 2024. Waduh, luar biasa. Kita menyaksikan pidato-pidato dari petinggi-petinggi PDIP, termasuk presiden, yang pasti kan akan membangkitkan atau mengingatkan kepada semua kader PDIP tentang apa visi, misi, dan tujuan dalam waktu dekat. Gitu. Bapak katanya mau masuk tim pemenangan Ganjar. Itu gimana tuh, Pak? Iya, kan kita belum ada keputusan itu, Mbak. Kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga kemarin ngomong kan? Iya. Niat ada, Pak? Ada komunikasi mungkin, Pak? Niatnya ada, Pak? Kita kan terserah perintahnya apa, Mbak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Namun saat ini Andika masih menunggu sikap dari Partai PDI Perjuangan. Ya, memang ada banyak sekali hal yang menarik dari panggung Puncak Bulan Bung Karno kemarin ya, termasuk juga hadirnya Pak Andika Perkasa ya, Pak Jarod ya. Nanti kita bahas, tapi saya masih mau tanya soal bagaimana kemudian partai-partai yang bekerja sama mendukung Pak Ganjar ini perlu mengantisipasi adanya kandidat lain yang juga berusaha untuk mencitrakan diri bahwa endorsement itu sesungguhnya diberikan kepada jagoan mereka. Apalagi kan misalnya Pak Prabowo ada dalam barisan pemerintahan juga yang kemudian sebetulnya bisa juga mengklaim bahwa dia juga menjadi bagian dari pembangunannya Pak Jokowi sebetulnya, Pak Jarod. Ya, jadi inilah yang menjadi tugas utama ya dari seluruh kader PD Perjuangan yang kemarin oleh Bu Mega sudah diperintahkan bahwa politik itu adalah ke bawah, turun ke akar rumput, ke rakyat. Ya, disuruh masing-masing seluruh kader mulai dari paling bawah, anak ranting PAC, itu mendatangi warga masyarakat. Ketuk pintunya, sampaikan. Ya, sampaikan siapa Pak Jokowi, siapa Pak Ganjar. Jelaskan bahwa Pak Jokowi seperti ini asal mulanya, Pak Ganjar yang akan meneruskan, itu terus-menerus. Ya. Kemudian kita juga sudah diperintahkan untuk memasang seperti spanduk-spanduk ya di desa-desa ya. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi itu adalah kader PD Perjuangan yang nanti kepemimpinannya akan diteruskan oleh Pak Ganjar. Jadi betul tadi Kang Ujang, ini menjadi satu kesatuan karena semuanya dibimbing oleh ideologinya Bung Karno. Jadi Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar itu terus menerus, itu masif ya. Dan ini memang masih belum secara masif ya, tapi setelah Rakernas ini, setelah puncak peringatan Bulan Bung Karno ini, semua kader wajib hukumnya. Ini sudah perintah dari Ibu Ketua Umum dan seluruh kemarin yang hadir itu sepakat dan siap untuk turun ke bawah. Supaya apa? Supaya masyarakat di bawah itu mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang benar bahwa Pak Jokowi itu tidak bisa dilepaskan dari PDI Perjuangan, tidak bisa dilepaskan dari rangkaian atau penerus dari Bung Karno, Bu Mega, dan yang ke depan adalah Pak Ganjar. Kemudian juga perlu juga disampaikan di jajaran akar rumput untuk merangkul para relawan, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menyampaikan yang sejuk, yang bagus, yang baik ya, supaya apa? Supaya pemilu ke depan itu bisa berjalan secara kondusif dan tidak ada pembelahan dan tidak ada klaim-klaim ya. Nah, tetapi kita mempunyai satu tadi aspek historis bahwa Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan penerusnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Demikian juga kami juga berharap pada
partai-partai yang sudah menjalin kerjasama dengan PD Perjuangan. Ya. Itu bisa dilakukan juga oleh Partai Perindo, Bang Yusuf, dengan Partai Persatuan Pembangunan, dengan Hanura, bersama-sama dengan kelompok relawan yang sekarang sudah banyak terbentuk, ya, banyak bermunculan di seluruh Indonesia untuk masif untuk bisa menyampaikan seperti ini. Oke, Bang Yusuf, bagaimana strateginya Partai Perindo untuk meneruskan yang tadi Pak Jarod katakan, ini dimasifkan berarti kampanyenya bahwa Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar itu adalah satu kesatuan begitu ya, dan juga penerusnya Pak Jokowi sendiri. Kalau dari Partai Perindo apa yang akan dilakukan kira-kira, Bang Yusuf? Oh ya, kami konkret ya. Semua kader, kan ini kan sudah masuk masa pencalekan ya. Jadi kita instruksikan semua caleg ya harus memasang di spanduk mereka, di baliho mereka, di atribut apapun harus memasang fotonya Pak Ganjar Pranowo. Karena itu adalah calon presiden kita. Kita sudah bersepakat, sudah menandatangani kerjasama politik dengan PDIP dan kita istiqomah ini. Seperti yang terlihat kemarin ketika kunjungan Pak Ganjar ke NTB. Yang menyambut langsung adalah Tuan Guru Bajang ya, salah satu pimpinan tertinggi di partai kita, dan kita berharap di sana bisa menang besar Ganjar Pranowo untuk di Pilpres nanti. Saya kira itu tidak ada masalah sama sekali. Kami bulat ya. Oke, tapi dalam konteks meyakinkan publik pemilih bahwa penerusnya Pak Jokowi adalah Pak Ganjar, itu kan yang kemudian mungkin ya pertarungan ada di situ karena kemudian ada pihak lain yang juga melakukan hal yang sama, Bang Yusuf. Ya, sudahlah. Saya dalam forum kali ini saya menyerukan kepada rakyat Indonesia, kepada seluruh pendukung Jokowi. Coba dibanding-bandingkan lagi ya. Siapa yang mengaku dekat dan akan meneruskan Pak Jokowi berdiri ya disandingkan dengan Pak Ganjar. Siapa yang identik betul ya, secara ideologis, ya, secara politik maupun secara kapasitas. Saya bilang bahwa Ganjar lah yang bisa kita percaya. Ya. Sekarang saya khawatir, yang lain itu bukan saya bilang akan mengkhianati, tidak. Tapi kita harus menjaga-jaga. Ya. Ini politik ini. Ya. Untuk menangkan bisa saja apa segala macam akrobat bisa dilakukan gitu ya. Tapi setelah itu kita nggak tahu. Jadi ya kita percayalah dari rekam jejak orang. Dan menurut saya Ganjar ketika disandingkan dengan Pak Jokowi tidak bisa tidak. Ini seperti adik kakak secara ideologis. Oke, gimana Pak Jarod? Ada tambahan sih kan? Ya gini loh. Saya tahu lah yang dimaksud sama Reinhardt. Kita kan Pak Prabowo ya. Iya. Reinhardt, Pak Prabowo itu calon sejak 2009. Ya, kita harus akui. 2014 nyalon lagi, 2019 itu juga nyalon lagi. Artinya itu saya juga masih melihat di desa-desa pelosok-pelosok itu gambarnya Pak Prabowo itu masih ada loh. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi memori masyarakat itu kan ada. Bahwa tahun 2019 yang menjadi pesaing Pak Jokowi yang berkompetisi adalah Pak Prabowo. Kan gitu kan. Kan begitu. 2014 juga seperti itu. Jadi memori itu masih ada itu, Mas Yusuf ya. Oleh sebab itu lebih mudah untuk meyakinkan sebetulnya pada masyarakat bahwa penerus Pak Jokowi itu nantinya adalah Mas Ganjar, kan gitu kan? Karena apa? Secara historis, ya, secara sosiologis, secara ideologis, tadi Kang Ujang nyampaikan ya, itu nggak bisa dipisahkan, lebih mudah. Tetapi bukan hanya di udara saja, tapi juga di darat, ini serangan darat ini penting. Di samping juga di udara. Tapi yang penting adalah janganlah kita kemudian di dalam menyampaikan sesuatu itu ya menebarkan ujaran-ujaran kebencian, hoax ya, fitnah, ya membuli dan sebagainya itu tidak sehat dan tidak baik. Sampaikan itu secara simpatik, ya, sejarahnya sudah kelihatan jelas ya. Oke, menarik. Kang Ujang menjadi lebih mudah atau lebih sulit karena sekarang billboardnya udah banyak juga nih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sementara kita tahu bahwa sekarang juga tadi Mas Jarod katakan ini juga akan memasifkan lagi sosialisasi dan juga spanduk-spanduk mungkin yang akan diberikan. Ya, kekhawatiran itu wajar ya. Ketika misalkan ada sebagian katakanlah masyarakat di bawah ya bahwa Pak Jokowi kira-kira dianggap mendukung Pak Prabowo, pasti ada kekhawatiran itu. Pasti. Kenapa? Karena memang selama ini misalkan masyarakat melihatnya gitu ya secara objektif, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sering jalan, sering juga di-endorse juga. Itu juga sebagai sebuah kenyataan juga yang harus diantisipasi oleh PDIP dan Perindo dan lain-lain partai pendukung ya dari Pak Ganjar. Saya melihatnya ini kan mesti apa tadi ya secara politik ya harus ada pembeda lah gitulah. Tadi Bang Yusuf katakan pembeda antara Pak Prabowo dengan
Pak Ganjar. Kalau ini garis pembedanya ya ditemukan, ini bisa enak ke bawah itu sebenarnya. Jadi kalau tapi garis pembedanya enggak, ya tadi karena sama-sama di koalisi Jokowi ya, bisa saja orang mengatakan bahwa jangan-jangan jangan-jangan Pak Jokowi main dua kaki, jangan-jangan. Padahal tidak gitu. Padahal Pak Jokowi secara ideologi tadi sangat jelas bahwa garisnya sangat jelas gitu ya ke Pak Ganjar. Tetapi tadi masyarakat ini kan tadi Pak Jarod katakan ya harus kalau kita bahasakan door to door, datangi pintunya, jelaskan bahwa ya, dalam konteks perintah partai, kebijakan partai bahwa semua kader tunduk dan patuh pada keputusan partai. Itu mesti ditaati, nggak bisa. Kalau nggak patuh namanya indisipliner. Jadi dimanapun partai politik kalau dia, mohon maaf, kalau partai itu hebat gitu, maka semua perintah partai itu pasti akan dijalankan, termasuk oleh Pak Jokowi. Hatta ataupun kita katakan saya sebutnya Hatta ya, ataupun walaupun dia sebagai presiden. Jadi presiden itu adalah jabatannya, tapi jangan lupa beliau secara pribadi adalah kader partai yang tunduk patuh pada perintah partai. Saya sih melihatnya begitu. Kalau sudah tunduk pada perintah partai, maka wajar ketika Pak Jokowi berpidato kan mendukung Pak Ganjar. Kan itu rangkaiannya. Kita itu punya struktur partai sampai dengan tingkat dusun atau RW ya. Itu jumlahnya struktur ya ini ya. Sekitar 2,2 juta. Ini harus masif ini, masif turun. Itu sampai dusun, sampai RW ya, itu turun terus. Tadi betul sampaikan, lebih baik kita itu melihat sosok itu ya dari brandingnya. Siapa itu Pak Ganjar, siapa itu Pak Jokowi. Ya, kalau misalkan disandingkan dengan Pak Prabowo ya sampaikan aja siapa itu Pak Prabowo. Siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya integritas, siapa yang punya jiwa untuk melayani dan merakyat, ya kan? Siapa yang mampu betul diberikan amanah dan menjiwai spirit ajaran Bung Karno untuk meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Jadi harus disampaikan secara baik kepada masyarakat ya, terutama di tingkat paling bawah ya. Karena tidak semua masyarakat itu menggunakan media sosial, terutama yang pelosok-pelosok. Nah ini penting ya. Sehingga dengan cara seperti itu maka ada unsur pembeda atau branding ya, bagaimana Pak Ganjar itu betul-betul dikenal ya secara masif sampai ke pelosok-pelosok desa. Siapa yang paling berperan? Ya kader-kader partai, ya simpatisan, relawan, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, pengusaha, ini harus digandeng. Nah, saya yakin kalau ini terus-menerus 2-3 bulan lagi itu wow, itu bisa langsung, surveinya bisa langsung ribonya naiknya tinggi banget ya. Oke. Gimana Bang Yusuf? Lagi mungkin ditambah lagi gerakan-gerakan dari Partai Perindo untuk memasifkan Pak Ganjar Pranowo. Oh iya, pasti. Itu punya media luar biasa ya. Pasti ya. Itu sudah menjadi tugas kita ya. Tanggung jawab Perindo untuk memasifkan. Memang kalau kita lihat di survei, popularitas Pak Ganjar ini kan masih tertahan di angka 80%-an. Tugas kita memang harus menaikkan agar juga elektabilitasnya ikut naik ya. Terutama untuk pengenalannya ya Bang Yusuf ya, pengenalannya. Terutama untuk di Gen Z dan milenial karena ini populasi pemilih besar. Saya kira energi Perindo akan menerjang itu untuk menaikkan Pak Ganjar ya. Energi Raja Wali dan energi Banteng. Kan? Jadi sayap Raja Wali Perindo itu akan terbang tinggi agar semua orang bisa mengenal dan memilih Pak Ganjar. Ya. Oke, Kang Ujang, saya masuk ke Kang Ujang. Ada satu hal juga yang menarik. Banyak pandangan juga ya Pak Jarod, Bang Yusuf bahwa mengatakan bahwa Pak Jokowi yang tadi Kang Ujang katakan dalam tanda kutip bermain dua kaki. Tadi itu juga ada pandangan demikian. Bahwa dianggap Pak Prabowo mungkin bisa lebih loyal. Nah, apa catatan kritis Kang Ujang terhadap Pak Ganjar Pranowo kalau kemudian mau bicara soal loyalitas terhadap seorang Presiden Joko Widodo? Ya, saya sih melihatnya sederhana kan begini. Pak Jokowi ini kan patut punya perhatian sendiri ketika sudah tidak jadi presiden. Nah, kalau ke Pak Ganjar ini saya analisa subjektif ya, yang harus kita pandang sebagai hal yang subjektif juga. Artinya begini, Pak Jokowi ini butuh sandaran juga ketika sudah tidak jadi presiden. 20 Oktober 2024 dia tidak jadi presiden. Butuh sandaran untuk tetap bisa berkarir secara politik, apalagi punya anak. Ini butuh jaminan juga dalam konteks itu. Nah, siapa sebenarnya capres yang bisa katakanlah merangkul Pak Jokowi. Nah, mohon maaf Pak Bang Jarod ya, PDIP ini
dengan Pak Jokowi hubungannya juga kadang-kadang panas adem gitu kan, ya kadang naik turun. Ini hal yang biasa, dinamika yang tetapi saya melihatnya yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi mungkin kalau Pak Ganjar jadi, Pak Ganjar akan tunduk patuh pada PDIP. Sedangkan ke Pak Jokowi seperti apa? Ini juga harus diperhatikan. Nah ini harus ada jaminan juga, misalkan ketika sudah tidak menjabat, Kaisang mau maju, PDIP harus dorong. Ya misalkan Gibran mau gubernur, bisa dorong. Bobby misalkan mau gubernur, dorong. Nah, karena kalau tidak ada jaminan, berat juga bagi Pak Jokowi. Karena semuanya makhluk politik ya Kang Ujang ya. Politik. Itu yang harus diperhatikan juga. Jadi jaminan Pak Ganjar juga kalau Pak Jokowi tadi makanya mengatakan kalau Pak Prabowo apakah ada loyalitas juga di Pak Prabowo kita tidak tahu. Tapi yang pasti. Apalagi katanya Bang Yusuf banyak janji-janji yang mungkin diberikan, dijanjikan kan gitu. Ya, kalau yang pasti Pak Jokowi ingin memastikan ketika beliau landing semua aman. Artinya mungkin Pak Ganjar aman, PDIP juga menang gitu kan. Tapi Pak Jokowi juga sendiri juga aman. Itu yang harus dipastikan Pak Jokowi. Oke, Pak Jarod singkat gimana soal garansi itu tadi itu? Begini ya, kayak Mas Gibran itu udah kader PD Perjuangan. Kita menangkan di Solo dan kita bukan hanya menangkan, kita pasang badan betul ya. Karena di Solo itu PD Perjuangan mayoritas ya. Mas Bobby di Medan kita menangkan juga, kita pasang badan loh ya untuk bisa menangkan Mas Bobby itu bisa dicek. Artinya apa? Memang di antara keluarga ini sudah keluarga besar. Kita menganggap keluarga besar. Pak Jokowi itu keluarga kita juga. Di dalam satu rumah besar nasionalis, Soekarnois, PD Perjuangan. Kalau tadi ada dinamika itu biasa sebagai satu keluarga ya. Tapi begitu keputusan sudah diambil oleh Ibu Ketua Umum, oleh partai, maka semuanya tegak lurus. Termasuk juga pada Mas Kaisang kan ya. Mau maju dan sebagainya silakan anak muda ya. Tapi kan kita masih sekarang fokus dulu pada pemenangan Pileg dan Pilpres. Baru setelah itu pada Pilkada ya. Pastilah kita sangat terbuka untuk merekrut tokoh-tokoh muda, anak-anak muda. Karena basis kader partai paling utama itu di keluarga. Maafkan, dari keluarga. Makanya dalam satu keluarga di PD Perjuangan itu ada aturan. Harus sama ya? Harus sama. Kan gitu kan ya? Ya karena basisnya itu. Ya. Kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, dari teman, dari saudara dan sebagainya. Ya, jadi bukan sekedar jaminan, tapi ini sudah terbukti bahwa kita itu keluarga besar. Seperti dilakukan di Solo maupun di Medan. Apalagi mau naik ke provinsi ya silakan kita akan dorong. Ya. Nah ini bicara soal pemenangan Pilpres ya. Kemarin juga di GBK kita lihat ada wajah-wajah ketum partai yang lain di luar yang sudah bekerja sama secara politik dengan PD Perjuangan dan juga Partai Perindo. Ada Golkar di sana, ada PKB, ada PAN. Apakah kemudian juga ke depan kalau kita bicara soal pemenangan Pak Ganjar Pranowo, partai-partai ini juga sebetulnya Bang Yusuf dan juga Pak Jarod akan bergabung menunggu waktu saja atau bagaimana? Kita mau bocorannya dari kedua narasumber di sebelah kanan saya, tapi usai jeda kami akan segera kembali. Tetap di Talk Politics with Reinhardt.